Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah ya. Umur kita sampai hari yang ke-25 hari ini, mudah-mudahan dipanjangkan lagi oleh Allah sampai akhir Ramadan ya, karena kita minta umur kita ini sampai Ramadan sudah 3 bulan yang lalu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah pada kehidupan kami di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami sampai Ramadan. Dan sekarang kita sampai di Ramadan ya. Hanya sekarang kita tinggal mengevaluasi Pak. Itu nggak bisa orang lain, karena Ramadan ini urusannya jiwa ya, urusannya adalah jiwa kita maju atau tidak tergantung kesuksesan saum kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau kita ada kemajuan ya, saya dalam Ramadan ini berapa kali saya mengupas masalah kemajuan, karena yang disebut dengan progresif maju bagi kita orang mukmin itu kalau kita maju jiwanya. Katanya lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya dibangun, tapi jiwa lebih penting. Negara kita pun sebetulnya mengakui itu, tapi nggak tahu aplikasinya seperti apa. Sebab kenyataannya yang menang angkat besi lebih dihargai daripada yang menang Olimpiade matematik misalnya. Ya, jadi artinya jiwa, akal itu tidak dianggap lebih tinggi nilainya daripada fisik. Banyak kita punya doktor ya, bidang syariah, bidang akidah, bidang tafsir, bidang hadis, tapi setahu saya nggak ada program pemerintah untuk ya mengakui bahwa mereka mengharumkan nama bangsa kita. Ini kritiklah bagi pemerintah kita. Hadirin rahimakumullah, tema yang akan atau yang diminta saya untuk bahas pada siang hari ini itu masalah kesesatan. Tentu ini bukan masalah sepele, karena tiap hari kita berdoa pada Allah ya, minimal kalau 17 rakaat 17 kali kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, selalu kita berdoa pada Allah, jauhkanlah aku dari jalan yang sesat. Ya, begitu pentinnyakah kita ini setiap hari ya, setiap saat ya, berulang kali kita berdoa pada Allah itu. Ya Allah, jangan sampai kita ini sesat. Kita minta selalu ditampakkan pada kita, ini loh jalan yang lurus, siratal mustaqim ya. Kalau dalam teori kan jalan lurus itu kan jalan yang paling pendek ya, jarak terpendek antara dua titik itu adalah garis lurus. Jadi kalau kita mau menuju Allah, kita sudah diberitahu oleh Allah, ini loh jalan yang lurus tuh ini. Artinya jalan yang pintas, jalan yang paling pendek untuk kita mencapai tujuan kita. Nah itu sebagai orang mukmin itu orang yang ada tujuan. Kita maju karena kita ada tujuan. Orang barat tidak punya tujuan, maka mereka tidak pernah maju. Bagus sekali Profesor Hakim Alatas memberikan gambaran bahwa sebetulnya orang barat itu tidak pernah maju, karena mereka secara moral, secara kejiwaan mereka berputar-putar di dalam tataran syahwat. Dan kalau orang hidup bergelimang syahwat itu tidak pernah maju, karena syahwat itu yang dipenuhi tuntutannya itu saja ya, syahwat mata, syahwat lidah, syahwat telinga dan sebagainya, itu syahwat itu. Dan kalau orang hidupnya mengejar syahwat ya, dari kesenangan demi kesenangan, maka dia tidak akan meningkat dari derajat binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah lagi. Maka dia tidak akan pernah maju, karena dia tidak ada tujuan. Lihat orang-orang barat yang hidup di Bali, di Thailand, mereka kalau sudah tua cita-citanya cuma ngumpulin uang, beli tanah yang murah, karena mereka udah nggak punya keluarga, nggak mau ngurus mereka lagi. Mereka sudah semakin tidak produktif, anak-anak mereka pun tidak ada kewajiban untuk mengurusi mereka ya, jadi mereka sudah hidup. Nah kalau sudah seperti itu, lihat gaya hidupnya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, hum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka hanya bersenang-senang, hanya makan-makan seperti binatang.
Jadi nggak pernah maju. Nah, kita sekalian ya, kita ini kalau orang mukmin itu kita bisa maju dan kita harus maju. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Rasulullah mengibaratkan kan, al mujahid man jahada nafsah, kata Rasulullah. Ya, ini hadisnya sahih. Seorang mujahid itu orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Untuk apa? Meraih bahagia, meraih takwa. Itu tujuan hidup kita. Jadi garis hidup kita itu harus kita sepakati gitu. Harus kita canangkan ya untuk diri kita masing-masing bahwa saya mau menuju sana. Menuju sana itu mana? Menuju Allah. Makanya kita ada istilah taqarrub ilallah. Taqarrub itu artinya kita makin dekat. Jadi yang disebut takwa itu, kalau kita makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat pada Allah. Nah itu. Jadi kita ada tujuan, kita maju karena ada tujuannya. Kalau orang tidak ada titik yang dituju, dia tidak akan pernah maju. Ini yang kita inginkan ya dalam hidup kita. Kita mencapai kemajuan. Kemajuan itu kebahagiaan. Semakin kita dekat dengan Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, jiwa kita akan tenang. Ini dari segi tujuan hidup kita. Nah kemudian Rasulullah memberitahu pada kita, ya. Kata beliau, innal jannata khuffat bil makari wa innan nar khuffat bis syahawat. Neraka itu atau surga itu diselimuti hal-hal yang dibenci oleh manusia. Jadi memang berat ya, jalan ke surga itu memang gak disukai oleh banyak orang. Ya kita ini insya Allah ya, kita sedang berjuang untuk meraih surga ya. Karena kita ini susah ya, kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Kalau kita mau batal kan gampang banget ya. Apa sih susahnya kita batal puasa? Kita pura-pura puasa juga mudah. Tapi kita nggak mau batal. Kita mau capek, kita tidur lelap, mau dibangunkan untuk makan sahur, segala macam. Apa yang mau kita raih sebetulnya? Apa yang mau kita capai? Ya. Yang kita capai kan sebetulnya bukan semata-mata kita nanti menikmati waktu nikmatnya berbuka, kan tidak. Memang ada yang kita harapkan dari kemajuan jiwa kita itu. Kita mau meraih surga dan itu susah. Sebaliknya kata Rasulullah, innan nar khuffat bisyahawat. Neraka itu gampang. Orang itu kalau mau masuk ya, neraka itu mudah. Makanya aneh ya kalau orang mau masuk neraka berjubel, ngantri, apalagi beli tiket. Itu sebetulnya tidak lazim. Harusnya masuk neraka itu gampang, nggak perlu beli tiket. Ini saking hebatnya setan ya. Orang masuk neraka itu harusnya gratis, tapi bisa di manage demikian rupa ya. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Setan itu menggoda ya, memberi apa? Hiasan sehingga amal jahat mereka itu tampak baik dan orang berebut. Ini yang kita ingat. Sekarang ketika kita mau menuju tujuan kita, itulah kata Rasulullah banyak godaan. Kita disesatkan dari situ. Suatu ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah menggambar sebuah garis yang lurus. Itu perumpamaan Rasul yang sangat indah. Ya, tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali tsumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Kata Rasulullah, beliau menggambar garis yang lurus dan mengatakan ini jalan yang lurus betul. Ini siratal mustaqim. Pada garis yang lurus itu Rasul menggambar garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Wah, hadhihi subul mutafarriqah. Kata Rasulullah, ini jalan yang bermacam-macam. Wa ala kulli sabilin minha syaitan. Dan pada setiap jalan yang menyimpang itu ada setan yang menyeru ya kepada jalan setan. Jadi kita ini mau hidup kita ini sendiri. Kalau yang lurus betul itu hidupnya Nabi. Dia lurus di jalan lurus. Tapi kalau kita barangkali jalan kita itu belok-belok. Ya sekali-sekali digoda setan, belok sedikit. Ingat lagi, tobat lagi, balik lagi ke jalan yang lurus. Digoda lagi, belok dikit lagi. Ya, nanti sadar lagi idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru lidzunubihim. Orang mukmin itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Ya. Begitu dia dosa lagi ingat lagi, ya. Dan istighfar, balik lagi jalan yang lurus.
Makanya kita doa kita itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon ya Allah tampakkan selalu jalan lurus itu di mana. So kalau kita sedang dibelokkan oleh setan, kita tahu, oh kita salah. Kita balik lagi ya ke jalan yang lurus lagi. Jangan ke jalan yang sesat. Ini jalan sesat ini. Makanya orang yang paling rugi siapa di dunia ini? Ya dalam surat Al-Kahfi 103-104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa ya kata Allah orang yang paling merugi amal perbuatannya? Siapa yang orang paling rugi di dunia ini siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang amalnya sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dia tidak tahu jalan yang lurus lagi. Dia tidak tahu jalan pulang. Itu yang paling bahaya. Bukan dia tidak pernah berdosa. Jadi kalau kita berdoa, banyak doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu semua dalam rangka supaya kita tetap dalam jalan yang lurus hidup kita. Siratal mustaqim. Ya, makanya perlu ilmu. Begitu kita digoda setan, astagfirullahaladzim, ini salah ini. Balik lagi jalan lurus lagi. Nanti enak-enak begini lagi, goda lagi. Ya, banyak. Setan itu canggih. Nah pada kesempatan ini saya ingin bagaimana kita supaya selamat ya dari supaya kita tidak terbelokkan, terpesongkan. Kalau orang Malaysia bilang itu, kita dipesongkan, diselewengkan dari jalan yang lurus. Supaya kita tahu terus ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu di mana? Ya Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalan yang lurus. Para ulama mengartikan siratal mustaqim itu dinul Islam. Ya, jadi jalan menuju Allah itu cuma satu. Sekarang tidak ada jalan lain. Ya, ada di pluralisme mengatakan banyak jalan menuju Tuhan. All paths lead to the same summit. Ya, belum lama ini ada satu buku disertasi doktor di UIN Jakarta, ditulis oleh seorang dosen Fakultas Usuluddin di situ. Sudah diterbitkan oleh penerbit ya di Jakarta ini. Diberi judul Satu Tuhan Banyak Agama. Satu Tuhan Banyak Agama. Judul disertasinya. Waktu itu saya kritik, saya tulis artikel Satu Tuhan Satu Agama. Ya, karena dalam ajaran Islam Allah tidak pernah menurunkan agama lain selain dinul tauhid, dinul Islam. Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi, agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Itu dalam pandangan akidah Islam tidak ada. Hanya satu agama yang pernah diturunkan Allah kepada para nabinya, itu dinul tauhid. Jadi ini logika pluralisme tidak tepat ya, karena mereka mengatakan each and every religion is equally valid way to God. Jadi kata mereka, setiap agama itu merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Ya, kadang-kadang mereka ambil pada kitab Bhagavad Gita. Di dalam kitab Bhagavad Gita, itu kitabnya Hindu, petuah-petuah Krishna kepada Arjuna dalam perang Bharatayuda. Itu ada ungkapan yang mengatakan, dari jalan manapun kamu menuju aku terima. Nah, ini sering dipakai nanti oleh aliran namanya Transcendent Unity of Religions. Saya perlu sampaikan ini karena ini sekarang mulai masuk kurikulum. Ya, beberapa kurikulum studi Islam di perguruan tinggi sudah mengambil teori ini, bahwa semua agama, jadi supaya rukun katanya, supaya agama-agama ini nggak berantem, semuanya jangan merasa benar sendiri, jangan merasa superior sendiri, jangan merasa lebih baik dari yang lain. Jadi setiap agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Ini tidak benar. Dalam pandangan Islam, Allah yang satu itu, Tuhan yang satu, sudah mengirimkan utusannya yang terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita syahadat, kita mengakui Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada manusia, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tentang siapa Tuhan yang satu. Karena manusia
dengan akalnya tidak mungkin bisa sampai mengenal siapa Tuhan yang satu. Manusia dengan akalnya bisa mengenal Tuhan. Ya, dalam sejarah Yunani kita menemukan Aristoteles misalnya. Aristoteles ini seorang filosof. Dengan akalnya dia menemukan Tuhan. Tuhan kata Aristoteles namanya Theos. Theos itu dia sebut unmovable, penggerak yang tidak bergerak. Jadi Aristoteles saking cerdasnya, dia berpikir alam semesta ini selalu bergerak. Nah, pergerakan alam semesta ini kata dia dalam lingkaran-lingkaran yang selalu bergerak. Sampai ada satu lingkaran yang paling dalam, dan lingkaran itu logika dia mengatakan pasti lingkaran itu tidak bergerak. Unmovable, maka lingkaran yang tidak bergerak tapi dia menggerakkan yang lain, itulah Tuhan. Saya pernah tanya pada seorang profesor ya, dari Belanda, dia mengajar Greek filosofi. Saya tanya, Prof, Aristoteles itu menyembah Tuhan? So banyak orang diskusi tentang Tuhan. Para filosof biasanya mereka mendiskusikan Tuhan, tapi Tuhan mereka itu Tuhan yang mereka tundukkan dengan akal pikirannya. Oleh karena itu banyak filosof yang selalu bicara Tuhan, tapi nggak pernah menyembah Tuhan. Ya mereka tidak pernah beribadah pada Tuhan. So bagi mereka yang penting itu diskusi tentang Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Nah, itu Tuhannya filosof. Kalau Tuhan kita, Tuhan agama itu bukan untuk didiskusikan. Tuhan itu untuk disembah yang penting. Maka kita memahami Tuhan kita, kemudian kita mengenalnya, kemudian kita mencintainya, dan kemudian kita ridho dengan Tuhan raditu billahi robba, kemudian kita tunduk dan patuh dan kita beribadah kepadanya. Inilah jadi itu yang orang dengan akalnya bisa sampai pada Tuhan. Tapi Nabi yang terakhir ini menjelaskan siapa Tuhan yang satu. Hanya Nabi yang bisa menjelaskan, karena Nabi dapat wahyu dari Tuhan yang satu itu. Maka kita bisa mengenal Tuhan kita dari siapa? Dari utusan Tuhan. Ya, kita mengenal bagaimana cara menyembahnya dari utusan Tuhan. Oleh karena itu kalau orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pasti sesat. Ya, kriteria pertama sesat itu gampang. Dia menolak kenabian Muhammad SAW. Pasti sesat. Ya, jaminan mutu. Nggak mungkin orang nggak. Orang menolak kenabian Muhammad SAW. Pintu untuk mengenal Allah itu Nabi Muhammad. Profesor Alatas waktu membingkai membuat simbol kampus saya dulu, kampus Istak, itu dengan kaligrafi, kemudian di tengahnya dikasih Muhammad. Biasanya orang di tengahnya Allah, tapi Profesor Alatas meletakkan Muhammad di tengah. Kenapa? Kenapa Prof begitu? Karena untuk mengenal Allah harus mengenal Nabi Muhammad. Ya, tidak mungkin orang akan mengenal Allah, cara memanggilnya bagaimana, cara berdoa padanya bagaimana, cara menyembah bagaimana, kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya, makanya sekalian di dalam Islam itu ajarannya unik ya. Orang menghina Allah, ya, itu murtad. Murtad dia masih dikasih waktu untuk tobat. Tapi orang menghina Nabi Muhammad SAW, itu kalau para ulama yang sebagian mazhab mengatakan orang yang menghina Nabi Muhammad itu fayakfuru wa yuqtal. Dia kafir dan dia dijatuhi hukuman mati. Karena kalau orang menghina Muhammad hilang jalannya, itu sesat pasti. Ya, jadi apalagi ngaku Nabi. Ya, makanya lihat waktu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, film yang sekarang diputar itu film Umar ya. Ada dialog yang bagus antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bagaimana Umar bin Khattab mencoba mencegah dengan logika beliau, ya. Beliau bukan takut, tapi Abu Bakar As-Siddiq ini kan orang yang waktu itu oleh putrinya sendiri Siti Aisyah radhiyallahu anha diragukan. Bagaimana ayahku akan jadi kepala negara? Beliau sholat aja sering nangis. Begitu lembutnya, begitu perasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika menghadapi orang yang nggak mau bayar zakat, kan ada serombongan orang itu datang pada Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengatakan tolonglah saya, ya, kami ini dulu bayar zakat sama Nabi, sama Muhammad katanya. Sekarang Muhammad sudah nggak ada, kami tetap Muslim, tapi kami minta keringanan. Kami Muslim, kami minta dispensasi satu saja, kami jangan dibebani zakat. Nah, ini serombongan datang pada Abu Bakar. Datang lagi yang lain nabi palsu kan, muncul nabi palsu.
Apa ini sekalian? Sampai sebagian sahabat termasuk Sayyidina Umar, itu waktu itu kan negara dalam keadaan transisi, pasukan Usamah sedang dikirim keluar. Dalam keadaan seperti itu Sayyidina Umar punya pertimbangan, jangan kita perangi dulu lah ini, ya. Atau sebagian lagi malah mengatakan kita terimalah mereka, nanti malah jadi lawan kita semua. Nggak apa-apa lah, biar mereka nggak bayar zakat, ya. Sebagian pun nggak apa-apa. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Sampai Sayyidina Umar dikatakan, ada apa kau dengan Umar? Ya dulu kamu pemberani, kok sekarang kamu jadi penakut? Itu Sayyidina Umar dibilang penakut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegas dalam soal itu. Nggak ada orang nggak mau bayar zakat, ya sudah berarti dia murtad, dia sesat. Dia pilih-pilih, saya mau masuk Islam tapi saya boleh korupsi, ya nggak bisa. Ya, tapi tolong izinkan saya zina misalnya. Nggak ada. Anda mau masuk Islam atau tidak? Soal Anda zina ya dihukum, nggak ada dispensasi. Sebab Islam ini ajaran yang utuh. Ini pelajaran yang berharga dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam menangani aliran sesat, Abu Bakar As-Siddiq sedikit saja tegas. Sebab kalau itu ditolerir, ya, akan muncul nanti banyak aliran yang lain. Makanya, ya saya meskipun masih belum puas betul, tapi ya lumayan lah. Ya, di Indonesia ini Ahmadiyah misalnya dinyatakan sesat. Memang harus dinyatakan sesat. Ya, kalau misalnya dia mengaku ada nabi lagi setelah Muhammad itu diterima, dia bagian dari Islam, itu meruntuhkan satu sendi Islam. Sudah pernah kita itu dialog, ya. Litbang Departemen Agama itu sudah pernah puluhan kali mengundang dialog Ahmadiyah, puluhan kali, berpuluh kali untuk mencari titik temu, ya, dengan orang Muslim. Akhirnya nggak ketemu. Pada satu titik saja, titik yaitu kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Bagi Ahmadiyah ini mengatakan Ghulam Ahmad itu nabi. Bagi umat Muslim, Ghulam Ahmad penipu. Nggak bisa ketemu. Ya, jadi itu susah ketemunya di situ. Nah kalau sudah ketemu di satu titik itu tapi satu, ya, itu bahaya. Jadi jangan mengatakan kan perbedaannya sedikit. Ya, kenapa harus kita persoalkan? Ya perbedaannya sedikit. Orang Islam dengan Kristen bedanya dikit. Tuhannya orang Islam satu, Tuhannya orang Kristen tiga. Ada yang bilang kan bedanya kecil aja. Tuhannya orang Islam satu, orang Kristen tiga. Bedanya cuma dua, sedikit. Ya dua itu Tuhan masalahnya. Ya, jadi yang lain-lain bisa berbeda, tapi jangan berbeda dalam hal yang pokok. Kalau berbeda dalam hal pokok nggak bisa diterima. Ya jadi ya ada yang bilang Islam ini kecem banget sih, Ahmadiyah aja sama sholatnya kayak kita, Qurannya juga sama, mengakui Nabi Muhammad juga. Kenapa kok tidak diakui bagian dari Islam? Karena ini ketegasan. Kalau tidak tegas dalam soal prinsip, ya harus tegas. Karena itulah ajaran Islam. Itu yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, jadi yang sesat itu harus nyatakan sesat. Ya, dalam era pluralisme sekarang ini dua kata yang paling dibenci. Satu kata sesat, dua kata kafir. Ya, nggak boleh karena semua agama ini benar. Semua agama ini sah. Jangan merasa benar sendiri. Bukan berarti kemudian kita tiap ketemu orang Muslim bilang ini kafir, kafir, kafir. Kalau kamu kafir, nggak begitu. Ya, tapi kalau kafir ya kita letakkan statusnya kafir. Coba ada orang yang mau disebut kafir. Di Malaysia pernah ada menteri kerja raya, menteri PU, dia Hindu. Dia bilang di TV, saya bukan kafir, saya non Muslim. Jadi bilang kafir nggak mau. Di sini pernah teman saya dari Dewan Dakwah rapat di Kementerian Agama mau nyusun ensiklopedi istilah Islam. Salah satu yang diperdebatkan perlu masuk atau tidak adalah istilah kafir. Perlu nggak? Karena sekarang katanya orang non Muslim itu nggak mau disebut kafir. Apakah boleh istilah kafir itu ditukar dengan yang lain supaya lebih sopan? Ya. Ada satu artikel, dosen nulis artikel di majalah, judulnya kafir yang baik. Jadi kafir. Jadi jangan katakan sesat. Ya. Kalau memang sesat ya sesat. Nah, yang kedua sekalian yang kita era sekarang ini, kedua era relativisme. Ini bahaya sekali. Banyak sekali paham relativisme. Relativisme itu mengatakan begini,
Yang tahu benar salah hanya Tuhan. Manusia itu makhluk yang relatif. Manusia itu pemikirannya relatif. Yang mutlak hanya Tuhan. Oleh karena itu jangan merasa benar sendiri, jangan menghakimi orang lain. Nah, itu sering ya. Ini gara-gara merasa benar sendiri, seperti kaum radikal, merasa benar sendiri pendapatnya. Kalau dalam urusan akidah memang kita benar sendiri. Ajaran Islam itu sekalian, ajaran yang eksklusif dan inklusif sekaligus. Ada yang eksklusif, memang itu khas Islam, syahadat, sholat, zakat. Ya, kalau dia ngaku Muslim tapi dia nggak syahadat, ya nggak mungkin. Dia ngaku Muslim tapi nggak percaya dengan Al-Quran, atau Al-Quran itu adalah sudah keliru misalnya, ya dia bukan Muslim secara akidah. Jadi ini tidak benar kalau orang mengatakan bahwa yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Ini mungkin nanti kalau lihat di TV atau begitu, jangan merasa benar sendiri, hanya Tuhan yang tahu kebenaran yang sejati. Itu hati-hati. Kalau orang mengatakan begini, itu sebetulnya bahaya. Pertama, dia menghina Tuhan ya. Berarti dia mengatakan Tuhan itu menurunkan kitabnya yang gak bisa dipahami manusia. Karena Allah merintahkan pada kita, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu, kebenaran itu dari Allah, maka kamu jangan ragu. Apa maksudnya? Kebenaran itu dari Allah, sudah diturunkan oleh Allah pada para nabinya, kemudian para nabi menyampaikan pada manusia, maka kita jangan ragu, kan gitu. Sekarang dia mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Lalu terus untuk apa Tuhan menurunkan kebenaran? Justru kebenaran itu sudah diturunkan supaya bisa dipahami. Jadi kalau orang mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran, itu menghina Tuhan. Yang kedua sekalian, kalau orang mengatakan seperti itu, dia sebenarnya sudah menghina Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran, berarti dia mengatakan Nabi Muhammad juga tidak tahu kebenaran. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, beliau manusia. Yang ketiga, ucapan ini dia juga menghina dirinya sendiri. Karena sama dengan mengatakan saya tidak tahu kebenaran, saya bukan Tuhan, kan begitu. Sekarang kalau dia tidak tahu, kenapa ngomong? Kan ketika dia ngomong, dia merasa benar. Paling tidak dia merasa benar bahwa bahasa yang dia pakai itu benar. Dia percaya pada bahasa, kan? Kalau kemudian dia mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran, berarti Anda juga tidak tahu. Ya, etikanya orang tidak tahu ngaji. Ya, saya sering katakan kalau Anda tidak tahu, ya, jangan ngomong, diem. Ini orang tidak tahu bangga. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Seolah-olah itu agnostik sebetulnya. Ya, kalau secara agnostisism, orang agnostik ini tidak tahu, Pak. Maka kalau etikanya Anda tidak tahu, kan? Ya ngaji dong. Nggak tahu kok bangga. Ya, jadi ini sebetulnya ucapan seperti ini sekalian itu self-defeating argument. Argumentasi yang membunuh dirinya sendiri. Ya sebetulnya bunuh diri. Jadi kalau ada orang mengatakan semua pendapat manusia itu relatif. Ya, pernah saya dengan istri saya nonton TV. Di TV ada seorang profesor perempuan ngomong begini, seolah-olah hebat ngomongnya. Kita menerima Al-Quran ini dari Allah. Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu mutlak. Tapi kan penafsiran terhadap Al-Quran itu dari manusia. Karena Al-Quran itu penafsirannya dari manusia, maka manusia itu kan relatif. Manusia kan mungkin salah. Oleh karena itu setiap penafsiran mungkin salah. Jangan mengatakan tafsir itu sama dengan Quran itu sendiri dong. Ini sekali ini halus ya. Ini hati-hati, ini penyesatan. Ini cara setan ya. Ini ungkapan-ungkapan begini ini sekarang banyak ya. Hati-hati. Ini sebetulnya keliru. Kenapa? Karena penafsiran yang benar terhadap Al-Quran yang disepakati oleh para mufassir, oleh para ahli tafsir, itu kebenarannya sama nilainya dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau orang ingkar dengan kebenaran penafsiran yang benar, sama dengan dia ingkar pada Al-Quran. Karena namanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah, lafadznya, cara membacanya, dan maknanya gak bisa diselewengkan. Allah itu satu, penafsiran satu itu ya satu, bukan satu dalam tiga atau tiga dalam satu, ya satu. Maka penafsiran Allah satu, itu mutlak. Haji itu di Baitullah, ya bukan di Ancol. Kalau ada orang buat tafsir haji di Ancol pasti sesat.
tahun berapa 2010 yang lalu saya diminta MUI Majelis Ulama Indonesia jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi karena orang-orang liberal menggugat Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65, Undang-Undang tentang penodaan agama. Di dalam undang-undang ini bunyinya begini, kalau ada satu aliran ya atau satu kelompok itu dikatakan dia sesat kalau aliran itu melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama bersangkutan. Misalnya makanya nabi palsu, ya kan, dia ngaku nabi, dia ngaku malaikat, ya dia apa, itu bisa ditangkap polisi, ada undang-undangnya di Indonesia undang. Nah, orang liberal mengatakan yang penafsiran manusia itu kan relatif kata mereka. Siapa yang berhak menentukan mana yang pokok, mana tidak pokok? Kata Muhammadiyah begini, kata NU begini, kata yang lain begini. Jadi setiap penafsiran itu relatif. Saya katakan waktu itu di Mahkamah Konstitusi tidak relatif. Ada yang relatif, ada yang tidak. Sederhana saja orang Islam ya sekalian. Untuk kita tahu yang sesat sangat mudah. Karena kita, kata Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. La tatami'u ummati 'ala dhalal. Ini dijamin oleh Rasulullah dan luar biasa umat Islam ini. Kita bisa tahu yang sesat dengan mudah. Ya, saya contohkan sederhana. Kita umat Islam kalau wudu pasti pakai air. Kalau ada orang ngaku Islam wudu pakai oli, ya pasti itu sesat. Dia menyimpang. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi yang sesat itu dia menyimpang dari kebenaran. Ya, saya sering mencontohkan kalau tahiyat semua manusia pakai jari telunjuk. Nanti kalau ada yang tahiyat pakai jari kelingking, perlu dicurigai. Ya, dia dari mana dalilnya? Berbeda apapun mazhabnya sampai sekarang, ya, umat Islam itu sholat menghadap kiblat. Kalau nanti ada sholat menghadap matahari, ya, dia menyimpang. Dan tidak ada dekret politik. Sholat zuhur 4 rakaat, ada keputusan khalifah? Tidak ada. Ya, rukuknya ke depan, ada keputusan politik? Tidak ada. Itu ijma. Nah ini Islam dijaga oleh Allah. Ya, jadi oleh karena itu kita untuk tahu yang sesat ini sebetulnya mudah. Ya, pertama ringkasnya adalah kita dengan ilmu. Ya, di bulan Ramadan ini alhamdulillah ya kita sudah thalabul ilmi, mudah-mudahan nanti perlu ditingkatkan karena hampir semua masjid ya majelis taklim di bulan Ramadan ini makomnya baru tasmi'. Kata Rasulullah, "Ukhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik." Jadilah kamu yang mengajar, yang belajar, yang mendengar, yang senang ya dengan aktivitas ilmu, dan jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah, kamu akan binasa. Nah, jadi kita ini sekarang makomnya tasbih, lumayan mendengar ya. Jadi kalau kuliah dulu namanya itu audience ya, saya mengambil beberapa mata kuliah itu nanti di transkrip saya tulisan AU. Artinya saya ikut kuliah tapi saya tidak dapat nilai, saya nggak kerjain tugas, saya nggak ikut ujian, tapi saya dapat nilai. Ya, nilainya AU saja. Apa namanya? Ditansib keluar. Nah, ini harus ditingkatkan lagi nanti menjadi taklim, ya, menjadi apa namanya? Thalabul ilmi. Kalau sudah masuk taklim itu dengan program, ya, dengan mencatat, dengan menghafal, dengan ini supaya ilmunya bertambah. Dan yang ketiga sekalian ya tentu kalau sampai pada alim ya, muallim. Jadi pertama kita bisa tahu yang sesat dengan ilmu. Yang kedua sekalian kita bisa terhindar dari kesesatan. Kita harus mempertahankan kejamaan kita. Karena orang sesat karena teman itu banyak sekali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya menekankan ada 5 sebab manusia itu bisa gagal dalam hidupnya. Kita mau maju tapi gagal. Apa? Kata beliau 5 hal yang menyebabkan orang gagal. 1, salah pilih teman. Nah, biasanya salah pilih teman. Itu banyak orang gagal karena salah pilih teman. Yang kedua, orang yang panjang angan-angan, suka berkhayal. Ya, bermimpi, andaikan aku jadi direktur Telkom, ya, andaikan aku ini, andaikan ini ya. Itu kalau andaikannya masuk akal nggak apa-apa, tapi suka berkhayal. Tulul amal istilahnya, panjang angan-angan. Kemudian yang ketiga, orang yang dia lupa ketika nikmat datang. Dia lupa pada Allah, akhirnya dia larut di dalam kenikmatan ini. Ya, dia menukar tujuan.
dikira sudah dia sampai tujuannya, dia cepat puas dengan apa yang dia dapat. Yang keempat, kathratul akli, banyak makan. Itu kata Ibnu Qayyim juga penyebab kegagalan. Bukan berarti kita nggak boleh makan, ya. Yang penting makan kan cukup. Dan yang kelima, kathratun naum, banyak tidur. Ya, itu penyebab kegagalan. Jadi 5 hal ini yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang bisa gagal dalam hidupnya karena ini, ya. Nah, kemudian dari sekalian yang jadi kejamaan kita penting. Pilih teman yang baik, ya. Karena teman yang baik itu teman yang mau mengingatkan dikala kita keliru, bukan yang membiarkan kita tersesat. Itu ciri teman yang baik. Juga teman yang baik itu teman yang datang di saat kita perlu. Apa istilahnya itu? A friend in need, a friend in need. Ya, jadi teman yang sejati itu teman dikala duka, ya, suka maupun duka. Nah, itu teman. Jadi teman yang baik ini yang kita jaga, kejamaan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Bukan mencaci. Ini banyak sekarang ini banyak di kalangan kita itu tradisinya masih ada yang saling caci mencaci. Perbedaan pendapat melahirkan saling mencaci itu tidak boleh. Yang boleh kita wajibnya tausiah, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Yang terakhir sekalian, supaya kita terbebas dari yang sesat, doa. Karena kita minta pertolongan kepada Allah, ya. Banyak doa-doa tadi itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub ya tsabbit qulubana ala dinik. Itu juga doa untuk kita tidak tersesat. Jadi insyaallah kalau 3 hal ini kita jalankan, ya, kita mencari ilmu terus menerus, thalabul ilmi, kemudian kita berjamaah yang baik, ya, kemudian kita doa. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat, ya, fid dunya wal akhirah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari kesesatan, karena dengan sesat itu semua amal pahala kita nauzubillah ya terhapuskan. Jadi kita harus lari betul-betul ihdinas siratal mustaqim, kita berada di siratal mustaqim. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang kita harapkan. Mungkin hidup kita ini belak-belok, kesana kemari, kita kena maksiat ini, kita maksiat. Di bulan Ramadan itu saatnya kita bertobat. Ya, mestinya KPK itu mutus dai-dai kepada koruptor-koruptor saat Ramadan ini lah. Nggak perlu masuk pengadilan lah. Koruptor itu kalau bisa udahlah nyerah aja semua gitu, ya, balikin duitnya daripada nanti di akhirat disiksa. Ya, jadi sekarang ini saatnya. Masih ada berapa hari lagi supaya orang tobat betul, karena takut akhirat. Ya, takut hidup seperti dulu seorang pezina di zaman Rasulullah, seorang perempuan datang pada Nabi minta dirajam, ditolak oleh Rasulullah, suruh balik dulu, lahirkan anakmu dulu. Setelah lahir datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, hukum saya. Setelah lahir Rasulullah melihat lagi, pulang lagi di perempuan ini, suruh nyusui 2 tahun. 2 tahun setelah disusui, datang lagi dia pada Rasulullah, ya Rasulullah, hukum saya. Masya Allah sekali. Nah, sekarang korupsi cuma dihukum kemarin 1 tahun, 5 tahun. Nah, itu kecil. Ini sahabat Rasul, seorang perempuan, Masya Allah, minta dirajam, minta dilempari batu sampai mati. Itu saya ketemu lagi kasus itu di Ambon waktu Laskar Jihad dulu perang di sana. Saya menyaksikan video ini, Masya Allah, ngeri. Tapi dia, saya tanya sama Ustaz Jafar, kenapa dia ngeri? Dia ngotot minta dirajam. Saya suruh cabut lagi pengakuan kamu, gak mau ya. Rajam, saya hukum saya Ustaz, saya sudah berdosa. Ya, saya hanya mau dirajam, gak mau dihukum yang lain, dia gak mau, ngotot. Akhirnya kata Ustaz, ini mana dia sudah mau ya, dihukum sampai kemudian meninggal. Ya, jadi saya tidak lihat kontroversialnya, tapi lihat dari saya bahwa iman itu bisa menggerakkan orang seperti ini. Ya, dia tidak takut kehidupan dunia seperti apa, tapi dia ingat Allah, ingat akhirat. Mudah-mudahan puasa kita meningkatkan keimanan kita semua, ya, ketakwaan kita semua, sehingga kita betul-betul meraih tangga bahagia, ya. Hidup kita tenang. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.